Baik jamaah, alhamdulillah seperti biasa nih, sepertinya nih jamaah yang ada di rumah udah nggak sabar nih, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Sekarang kita akan kasih kesempatan dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, sudah ada pertanyaan yang dipilih oleh tim Islam itu Indah. Langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama yang masuk melalui Instagram kita dari hamba Allah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya mulai ceritanya? Waduh, kok jangan nanya. Gak usah cerita udah. Ya udah, gak usah cerita. Gini, aku tuh udah capek menjalin hubungan Ustadz karena disakiti terus. Jadi takut lagi untuk memulai membuka hati. Waduh. Terus aku harus gimana ya Ustadz? Karena umur juga tiap tahun makin tambah. Aku juga takut makin lama menemukan jodoh. Waduh, ini soal jodoh nih. Ustaz Syam mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah capek. Jadi semua manusia akan capek. Kullukum musafirun. Setiap kalian adalah traveler, orang yang berada dalam perjalanan. Sampai kapan? Sampai kita menemui ajal kita. Jadi yang namanya orang dalam perjalanan pasti capek. Yang baru pulang dari mudik ya, arus balik, arus mudik semuanya capek. Sebahagia-bahagianya kita pulang kampung pasti ada capeknya. Sebahagia-bahagianya orang berangkat umroh pasti ada capeknya dalam perjalanan. Sebahagia-bahagianya orang jalan-jalan ke Eropa pasti capek juga. Mau kelas apapun hotelnya, kelas apapun pesawatnya, pasti ada rasa capek ketika dalam perjalanan. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, setiap manusia yang hidup itu dalam perjalanan. Kapan dia nyampenya? Ketika sudah masuk ke alam barzakh. Itu pun memulai perjalanan yang baru menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang melangkahkan kaki masuk ke surga baru berhenti capek. Jadi kalau capek menjalani hidup, semua manusia capek. Beda-beda ujiannya orang. Takut untuk memulai kembali atau membuka hati kembali. Kenapa takut untuk membuka hati kembali? Karena ternyata punya trauma masa lalu. Pertanyaannya, aku harus gimana ya Ustadz? Karena umur juga tiap hari, tiap tahun makin bertambah apa berkurang Mas Fikret? Berkurang ya. Umurnya angkanya bertambah, berarti jatahnya berkurang. Jatah hidupnya sudah berkurang. Maka mulai kekhawatiran masalah jodoh ini. Yang pertama, yakin dan percaya, beriman bahwa urusan qada dan qadar itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, siapa yang tidak bisa menerima takdirku silahkan cari tempat yang lain untuk tinggal. Nggak ada lagi tempat yang lain untuk tinggal. Mau kemana? Mau ke Mars? Mars pun punya Allah. Mau kemana? Mau ke tempatnya Dr. Strange? Nggak bisa juga karena itu juga punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun pasti tidak ada tempat selain tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha untuk menerima takdir. Mau gimana lagi? Kita hamba, Dia Allah yang maha kuasa. Jadi terima takdir, itu yang pertama. Yang kedua, mengobati trauma masa lalu tidak semudah apa yang kami bicarakan. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Perlu keistiqomahan. Makanya ahabbul a'mali ilallah adwamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang istiqomah meskipun kecil amalnya. Maksudnya kebaikan, berusaha menyembuhkan diri, berbuat baik. Saya sedih tapi saya berusaha melupakan. Berusaha, maka itulah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidak lain dan tidak bukan, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran, bahkan banyak sekali ada klasifikasi tentang ayat-ayat motivasi dan ayat-ayat harapan dalam Al-Quran. Salah satu yang masuk tentang ayat harapan ini, di mana Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Boleh jadi yang kau sukai itu tidak baik bagimu, dan boleh jadi yang kamu kurang sukai itu baik bagimu. Dan Allah maha mengetahui, kita manusia sedikit sekali mengetahui. Kadang-kadang kan kita ini sotoy-sotoy banget gitu ya Mas Mikdad ya. Ada laki-laki menyakiti 2-3 orang udah langsung nyanyi ya, semua laki-laki sama katanya. Padahal masih banyak kok laki-laki terbaik. Rasulullah laki-laki terbaik, banyak laki-laki yang baik gitu. Perempuan semuanya sama, padahal ibunya juga perempuan. Nah, ya. betul. Kalau mau enak jangan lihat contoh yang buruk, tapi lihatlah contoh yang baik. Wah,
Pas banget nih ngomongin soal jodoh nih. Halo? Ya kamu di mana? Cepetan pulang. Mau pulang jam berapa sih? Sama siapa? Coba fotoin siapa aja di situ. Iya ini aku lagi syuting. Udah. Oh, baru tahu aku ternyata posesif ya. Bukan Oh, posesif posesif. Ustaz Habib. Aku tuh gini tuh karena takut kehilangan. Karena sayang. Ini adalah bentuk kasih sayang. Wih, Makanya aku kayak gini. Mantep, boleh Boleh kan? takut, nggak ada larangan, bahkan Ah. orang nggak memiliki rasa cemburu, Nah. bagus malah kayak gitu tuh, ya. Alhamdulillah. Tapi jangan berlebihan. Oh tadi berlebihan ya? Nggak juga sih. Nah jadi boleh. Boleh. Tapi batasannya apa aja nanti kasih tahu kali ya sama jamaah ya. Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang boleh Oh, nggak? nanti aja. Ya. Setelah yang satu ini tetap di Islamic Tindak Jamaah. Alhamdulillah.